warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bidang garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Ini merupakan jantungnya, hidup matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak dan keberhasilan suatu proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum. Seperti apa, bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar, tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja. Justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan. Lembaga atau pengelolaan pendidikan meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri. Itu masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Baiklah, kita lanjut ke pengertian dari administrasi kurikulum itu. Administrasi kurikulum adalah dasar hukum yang bisa kita jadikan pedoman Undang-Undang Sesdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sesdiknas adalah KBM. Singkatannya yaitu kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan, dilihat dari pengertiannya, sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat, seperti contohnya kalau kita akan pergi ke suatu tempat dan semua sudah direncanakan, maka seluruh target akan tercapai. Administrasi kurikulum ini ada dua pengertian, yang yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit berarti seperangkat mata-mata pelajaran atau mata-mata kuliah yang kemudian dibahas dan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Namun dalam arti luas, kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan dan dikembangkan, kemudian dibagikan bersama sehingga anak atau peserta didik ini tidak hanya mendapatkan sesuatu secara teoris saja, tapi dalam proses experience yang dibagikan oleh guru dan si pendidik, dosen di kelas. Mereka akan jauh lebih kaya pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi ini artinya pengaturan atau rencana, sedangkan administrasi kurikulum adalah proses minimalnya 4, yaitu POAC, yang berarti planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Yang pertama yaitu ada planning, yaitu perencanaan atas kurikulum tadi.
Dalam kaitan, kalau kita lihat komponennya, mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, sampai kepada metode yang digunakan, perencanaan itu dijabarkan dalam analisis mata pelajaran. Apa yang bisa dilakukan dalam konteks perencanaan itu direncanakan sedemikian rupa sehingga yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan. Ketika kita menemukan itu, diteliti terus dari tim kurikulum dalam setiap program studi untuk melihat data-data di lapangan terhadap daya serap anak. Misalnya dalam prakteknya, kalau untuk perencanaan itu dalam Sesdiknas, artinya sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki kalender akademik. Yang kedua, dalam menyusun program tahunan atau program semester dan PSP atau program satuan pembelajaran, yang juga ada rencana pengajaran itu sudah betul-betul sesuai ekspektasi yang benar-benar terjadi terhadap peserta didik melalui data-data lapangan lulusan-lulusan sebelumnya. Sehingga artinya bukan perubahan kurikulum, tapi harus satu kurikulum diperbaiki terus sehingga menjadi kurikulum yang sempurna. Yang kedua, organizing, yaitu proses mengorganisasikan. Dalam kaitan dengan kalender akademik tadi yang sudah disusun berdasarkan program yang akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau lembaga pendidikan untuk kedepannya. Jika semua pihak sudah berasumsi bersama-sama sehingga menjadi satu pemikiran yang sama, maka tidak akan ada lagi masalah yang berat. Karena sesuatu yang sudah diolah secara bersama-sama dengan urutan pikiran yang banyak, harusnya suatu masalah bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang kita desain. Hasil akhir pengorganisasian tadi sudah segala sesuatu dikelompokkan dengan problem sesuai dengan tempatnya dan tujuan bisa diwujudkan. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Artinya, sesuatu proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, dalam proses mengimplementasikan keseluruhan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan setiap prodi dan jurusan kalau di kampus. Bagaimana kemudian bisa disampaikan kepada anak didik sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar berbagai macam teori sehingga muncullah pemahaman skillful terkait materi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan tercapai atau tidak, sehingga apa tindakan yang harus kita lakukan di kemudian hari. Baiklah, yang selanjutnya yaitu peran guru atau pendidik dalam administrasi kurikulum. Adapun peran guru atau pendidik dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.